Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Anggi Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan, gitu ya. Baik, langsung saja. Apa itu aturan perkalian? Aturan perkalian adalah jika terdapat n buah tempat tersedia dengan k1 cara berbeda untuk mengisi tempat pertama, kemudian k2 cara berbeda untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga kn cara berbeda untuk mengisi tempat ke n, maka banyak cara untuk mengisi n tempat yang tersedia adalah k1 dikali k2 dikali sampai dengan kali kn, gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh ini. Contoh pertama, Roni memiliki 3 buah jas dengan model masing-masing, model A, B, dan C. Jika ia juga mempunyai 2 dasi dengan model dasi masing-masing, model E dan F. Perintahnya adalah buatlah daftar dan tentukan banyak kemungkinan pasangan model jas dan model dasi yang mungkin diganakan Roni. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan yang dapat kita kerjakan dengan aturan perkalian, yaitu ini ya. Kita buat daftarnya dulu sesuai permintaan tadi biar lebih jelasnya. Oke, katanya Roni punya apa tadi? Roni punya ini ya, punya jas itu 2 model, 2 buah, yaitu model punya jas 3 model ya. Oke, dia punya jas ada 3, A, B, C. Kita menggunakan skema aja ya, diagram pohon. Kemudian dia punya dasi model E dan F. E, F. Kemudian ini juga E, F. Ini E, F. Nah, jadi bisa dikombinasikan seperti ini kan. Nah, jadi Roni dapat menggunakan jas model A dan dasi model E. Kemudian atau juga jas model A dan dasi model F. Kemudian jas model B dan dasi model E, gitu ya. Dan seterusnya sampai ke ini. Oke. C, E, kemudian yang ini C dan F. Nah, kita hitung. Ini banyak apa namanya? Kombinasi apa ya? Kombinasi antara jas dan dasinya ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak kemungkinan pasangan model jas dan model dasi yang mungkin digunakan Roni adalah 6 kemungkinan, gitu ya. Yaitu jas model A, dasi model E, dan seterusnya sampai jas model C, dasi model F. Nah, ini dapat kita kerjakan langsung kalau pertanyaan cuman banyak kemungkinan. Ya, itu tadi. Untuk ini ya, untuk kejadian pertama itu kan jasnya ada 3 gitu ya. Jasnya ada 3. Kemudian yang kedua itu dasinya ada 2. Tinggal kita kali saja. 3 kali 2 ketemunya 6 kemungkinan atau 6 cara. Nah, inilah yang disebut dengan aturan perkalian, gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini contoh kedua. Romeo akan bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan, sedangkan dari kota B ke kota C terdapat 4 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C, gitu ya. Kalau dibikin skema kan gini ya. Kalau dibikin skema, ini kota sini aja ya. Ini kota A, ini kota B, gitu ya. Ini kota C. Dari A ke B, saya ganti warna dulu biar lebih bagus. Oke. Dari A ke B itu katanya terdapat 3 jalan. Oke. 1, 2, 3, gitu ya. Kemudian dari B ke C itu terdapat 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Nah, anggap seperti ini ya.
jalannya kurang lebih anggap seperti ini skemanya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari dari kota A ke kota C? Ya, untuk jawaban yang A ini kan gini. Dari A ke B kan dia bisa memilih berapa cara? Bisa memilih tiga cara. Kemudian dari B ke C dia bisa memilih berapa cara? Ini dari 4 cara. Nah, maka banyak cara pergi dari A ke C itu adalah 12 cara, gitu ya. Nah, salah satunya misalnya ini jalur 1 ya, 2, 3. Ini jalur 1, 2, 3, 4. Bisa aja lewat dari A ke B nya lewat jalur pertama, kemudian dari B ke C nya lewat jalur pertama juga. Jadi 1, 1 atau 1, 2. Nah, itu kalau kita ini kan kita daftarkan jumlahnya ada 12 cara. Oke, jelas ya untuk yang A. Kemudian untuk yang B, berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A kemudian kembali lagi ke kota A dengan syarat tidak boleh melewati jalan yang sudah dilewati. Oke, caranya gini ngitungnya. Dari A ke B dia berapa cara? Ada tiga cara gitu ya. Dari A ke B dia ada 3 cara. Kemudian kita kali lagi, dari B ke C dia ada berapa cara? Ada 4 cara. Kemudian dari C ke B, nah tadi kan otomatis dari 4 jalan ini sudah ada yang dilewati salah satunya kan? Berarti yang belum dilewati berapa tuh? Yang belum dilewati ada 3. Berarti dari C ke B itu cuman pilihannya tinggal 3. Kemudian dari B kembali ke A. Nah, tadi waktu pergi itu udah dilewati 1. Nah, berarti sisanya tinggal 2. Berarti dari B ke A itu ada 2 cara. Maka totalnya banyak cara yang dapat ditempuh dari A pergi ke C kemudian kembali ke A dengan syarat tidak boleh lagi melewati jalan yang sudah dilewati, yaitu adalah 3 kali 4 12, kemudian dikali 3 lagi itu 36 ya. 36 dikalikan dengan 2 itu adalah 72 cara. Oke, jadi seperti itu jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Ini aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan apa sih bedanya dengan aturan perkalian? Aturan penjumlahan, jika terdapat n buah tempat tersedia dengan K1 cara berbeda untuk mengisi tempat pertama, kemudian K2 cara berbeda untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn cara berbeda untuk mengisi tempat Kn, seluruh kejadian tersebut merupakan kejadian saling lepas. Jadi maksud kejadian saling lepas itu yaitu kejadian yang tidak bisa tidak dikerjakan secara bersamaan gitu loh, dalam satu waktu gitu ya. Maka banyak cara untuk mengisi n tempat tersedia adalah K1 tambah K2 tambah sampai tambah Kn. Contohnya ini nih. Di rumah Bu Sherly terdapat 2 jenis sepeda yang berbeda, kemudian 3 jenis sepeda motor yang berbeda, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Jika Bu Sherly ingin bepergian gitu ya, berapa banyak cara? Nah, berapa banyak cara Bu Sherly memilih kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, dalam satu waktu pergi itu kan gak mungkin sekaligus misalnya pakai sepeda dan juga pakai mobil kan, pasti pilih salah satu gitu ya. Nah, ini kan kejadian yang tidak dapat kita kerjakan dalam satu waktu yang sama gitu ya. Maka banyak caranya ya kita tinggal jumlah. Dia punya punya kendaraan kan, kalau sepeda ada 2 jenis, kemudian kalau sepeda motor ada 3, mobil ada 2. Berarti banyak cara yang dapat dia pilih, itu ada 7 cara untuk bepergian. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tentang aturan penjumlahan. Oke, baik, mungkin itu saja dulu yang dapat saya jelaskan tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat tulis di komentar, dan jangan lupa terus dukung channel saya ini dengan like, share, dan subscribe-nya. Semoga ini dapat membantu kalian semua belajar di rumah dan memahami konsep tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan tadi ya. Nah, ini aturan perkalian dan aturan penjumlahan yang sudah kita pelajari. Baik, terima kasih atas
video ini yang sudah kalian tonton. Semoga dapat bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa teruslah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.